suffering, penderitaan itu is central to the nature of human existence. Penderitaan itu adalah inti dari sifat keberadaan manusia. Dan suffering itu exist. Itu adalah konsekuensi dari keterbatasan kita. Ini adalah central to the nature of our being. And we are forced, kita dipaksa to deal with it secara berkelanjutan, ongoing basis. Kita harus menghadapi problem tiap hari. Bahwa insufficiency itu built into human experience. Dan ada existential consequences to them. Ada konsekuensi existential itu. You stand dengan freedom you yang tak terbatas. Kan katanya saya kasih kebebasan kalian tak terbatas. Sehingga you jadi immobile. Completely immobile. You do not know how to move. You mempunyai kebebasan infinite untuk play the game, tapi you totality you jadi immobile. Apa artinya itu? Tanpa ada batasan yang serius, nggak ada choice bro, nggak ada kebebasan, nggak ada keberadaan. Sama seperti fakta bahwa manusia itu pada dasarnya rentan itu benar, manusia itu rentan. Jangan bilang kita kuat. Kalau bahasa Inggrisnya itu vulnerable. Jadi, you are vulnerable, I'm vulnerable. It's constant. Itulah tragic reality, tragedi reality bahwa kita itu rentan. Paham nggak? Manusia sejak dulu sampai sekarang, cara hidupnya sama. Violent, kekerasan, destruktif. Mau nggak kita berpikir secara radikal mengenai masalah kesadaran? Tanpa kesadaran, nggak bisa kita rubah. Nah, spiritual unity itu masalah kesadaran tuh. Kan yang radikal itu katanya jelek, tapi kalau pikiran, kita berpikir radikal, itu nggak jelek. Itu makaslerasi. Jadi, kalau kita bicara politik ekonomi atau bicara spiritual, ya, maka kita membawa sebuah transformasi pikiran. Tidak menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Apa aja. Ini free thinker bukan? Oh ya, kita masuk ke dalamnya. Memeriksanya. Memberikan segenap hati kita, pikiran kita, dengan segala yang kau miliki. Kecerdasan kita, tenaga kita, untuk cari tahu. Karena tanpa itu, bro, kita nggak bisa bicara politik ekonomi dengan sempurna. Atau politik spiritual. Politik spiritual. Spiritual unity, baru ke politik, baru ke kesejahteraan sosial. Ujungnya kesejahteraan sosial, keadilan sosial. Semua yang saya tanya, you jawabnya ya Pak. Jawabnya ya aja, jangan enggak. Mereka ini kan perlu jabatan kan. Saya ini orang yang berkuasa. Jadi saya pengen lihat. Oke, saya tanya. Apakah Anda bersedia jadi dirut Telkom? Ya, Pak. Ya, Pak. Apakah nanti setelah Anda jadi dirut Telkom, Anda akan korupsi? Ini harus jawab apa? Orang yang bilang iya Pak atau orang yang bilang enggak? Kalau saya udah perintahin nggak boleh. Kalau enggak, kamu nggak lulus. Game-nya gitu. You nggak nurut, nggak lulus. Karena seorang presiden atau seorang menteri, dia perlu masukan yang positif, walaupun itu bertentangan. Perlu itu. Mengatakan yang sebenarnya. Brutal honest, bro. Jadi anggota DPR datang, supaya kita nggak diserang nanti dengar pendapat, dia minta duit, gue juga brutal honest sama mereka. Serang aja. Gladiator di situ, ngadapin kayak gitu-gitu. Gimana?
masih negotiate, pikir-pikir dulu. Jadi presiden itu karakter dulu. Ya.